Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cingsu. Saya Suwandi Budioko, Ketua IKSPI Kerasakti Cabang Tangerang, Banten, mengajak kepada khususnya warga dan pendekar IKSPI Kerasakti dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, memakai masker setiap keluar rumah. Yang kedua, selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 3, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ayo jaga diri kita, ayo jaga Indonesia, Indonesia sehat. IKSPI Kerasakti Jaya. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso untuk saudara-saudaraku IKSPI Kerasakti dimanapun berada. Salam Jawara, salam pencaksilat Indonesia. Oke dulur-dulur, saat ini saya sedang berada di Serang, tepatnya di Pabuaran, dan kebetulan di sebelah saya sudah ada Bapak Suwandi Budioko. Beliau di sini selaku Ketua IKSPI Kerasakti Cabang Tangerang, Banten. Di sini kita akan menggali sedikit informasi tentang IKSPI Kerasakti di Cabang Tangerang, Banten itu seperti apa. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini lebih jauh, kita perlu mengenal dahulu Bapak Suwandi Budioko ini siapa. Mau nggak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cingsu. Perkenalkan, nama saya Suwandi Budioko, Ketua IKSPI Kerasakti Cabang Tangerang, Banten. 3 periode. Saya lahir 50 tahun yang lalu di Blora, tepatnya tanggal 19 Juni. Mulai usia SMP saya pindah ke Ngawi, yaitu tahun 83. Dan dari situlah saya mengenal IKSPI Kerasakti. Saya belajar IKSPI Kerasakti tahun 1986 dan menjadi warga tingkat 1 tahun 1989. Kemudian latihan 3 tahun lagi, alhamdulillah bisa menjadi tingkat 2 atau sabuk merah yang disebut pendekar tahun 1992. Dan kemudian saya mulai mengembangkan IKSPI Kerasakti di perantauan, tepatnya bulan Februari tahun 1992 di Tangerang, khususnya di Kelurahan Bugel, Kota Tangerang. Bapak Suwandi Budioko ini kan selaku ketua cabang ya Pak. Dulu ceritanya itu gimana? Kok bisa Bapak itu bisa menjadi ketua cabang, itu sejarahnya gimana Pak? Sebetulnya bukan keinginan saya ya untuk menjadi ketua cabang IKSPI Kerasakti di Banten ya khususnya. Tapi karena memang takdir harus demikian. Tahun 2008 saat itu IKSPI Kerasakti di Banten khususnya itu udah mati suri. Kemudian kami beserta beberapa junior saya itu mulai membangkitkan kembali. Dan dari situlah kemudian saya secara aklamasi dipilih, ditunjuk menjadi Ketua IKSPI Kerasakti, berarti ketua cabang yang ketiga untuk masa bakti 5 tahun 2008 sampai 2013, yang waktu itu dihadiri oleh sesepuh IKSPI Kerasakti Tangerang, Banten sebanyak kurang lebih 40 orang waktu itu secara aklamasi memohon kepada saya untuk menjadi ketua cabang. Walaupun waktu itu saya tinggalnya di Serang, di Walantaka, tapi karena memang waktu itu mungkin tidak ada orang lagi, ya saya yang akhirnya yang secara aklamasi dimohon untuk memimpin organisasi ini di cabang Tangerang, Banten.
Selama Bapak menjabat ini ada nggak Pak masalah yang sekiranya masih Bapak ingat sampai sekarang yang sulit untuk diselesaikan, yang paling berat itu? Sebetulnya kalau menurut saya, selama saya jadi ketua IKSPI ya cabang Tangerang Banten itu, saya rasa tidak ada masalah yang sangat besar. Ya relatif kondusif, dari luar pun demikian. Ya paling dari internal saja ya, mungkin ada miss antara anggota satu dengan lainnya, ranting satu dan ranting lainnya antar pengurus dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan damai, dengan solusi yang baik selama ini. Jadi kalau untuk masalah yang berat sekali ya saya rasa tidak. Masalah sih selalu ada, tapi tidak berat lah saya pikir ya. Terima kasih. Dulu sebelum Bapak dijadikan ketua cabang IKSPI Kerasakti cabang Banten ini, dulu Bapak pernah mungkin menjabat jabatan selain ini sebelumnya Pak? Saya menjabat ketua koordinator Kota Tangerang itu dari tahun 1995 waktu saya masih melatih di perumahan Bugel Mas Indah. Waktu itu ketua cabangnya adalah Bapak Jumair almarhum ya. Jadi saya menjadi ketua koordinator, kemudian tahun 97 saya harus hijrah ke Serang dan saya menjadi ketua koordinator juga di Serang. Dan saya melatih itu ya tidak ada, saya aktif di IKS itu tidak ada tujuan untuk hal-hal lain ya, kecuali mengembangkan IKS. Tidak ada tujuan saya untuk jadi ketua ini, ketua itu, bahkan ketua cabang pun saya tidak pernah bermimpi gitu Mas Cita. Untuk struktur organisasi di IKSPI Kerasakti di cabang Tangerang Banten ini gimana Pak? Alhamdulillah struktur organisasi kita sangat lengkap ya di Banten ini, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian humas, dewan teknik, advokasinya pun ada 4 orang, termasuk satgas ada di dalamnya situ. Jadi dan semuanya alhamdulillah berjalan, termasuk ketua koordinator, karena koordinator itu masuk dalam kepengurusan cabang, yaitu koordinator Tangerang Selatan dan koordinator Serang. Itu Mas. Dari sekian nama yang Bapak sebutkan tadi, mungkin Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada jajaran-jajarannya itu Pak? Pesan saya untuk seluruh jajaran pengurus IKSPI Kerasakti cabang Tangerang Banten adalah selalu kompak, selalu menjaga harmonisasi dengan pengurus sama pengurus ataupun dengan ranting koordinator, warga pendekar yang ada. Dan kita ini adalah pelayan, kita ini adalah pelayan organisasi. Untuk itu kita harus selalu rendah hati. Intinya adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe gitu. Sekarang kan lagi kondisi pandemi ya Pak ya. Perbedaan apa yang paling mencolok saat dulu belum ada pandemi sampai sekarang ada pandemi? Ada nggak Pak kesulitan selama Bapak menjabat ini, selama pandemi ini? Kesulitannya yaitu tadi, sebetulnya banyak tempat latihan yang misalkan di perumahan itu akhirnya ditutup sementara, kurang lebih udah 1 tahun ya. Ada yang memang ditutup, diminta untuk ditutup karena memang pandemi ini. Kemudian yang jelas ini berkaitan dengan jumlah biasanya jumlah yang ikut pengesahan ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian juga perizinan misalkan kita mengadakan acara ini yang sangat sulit sekali. Yang memang kondisi seperti ini ya kita harus taat ya kepada pemerintah, pada aturan yang ada. Itu Mas. Di saat kondisi sulit seperti ini, mungkin Bapak ada tips atau pesan supaya saudara-saudara kita yang sedang berjuang di lapangan untuk melatih siswa-siswa kita bagaimana agar bisa lebih bersemangat dalam kondisi pandemi seperti ini? Tipsnya
Ya tetap terapkan protokol kesehatan, kemudian jalin komunikasi dengan pihak pemerintah setempat, ya, baik RT, RW, kelurahan, ya, desa dan sebagainya. Intinya tetap berlatih seperti biasa selama masih di lingkungan tersebut masih diperbolehkan untuk kita berlatih. Tentu mungkin harus jamnya juga dikurangi, karena ini biasanya ada pembatasan ya, kalau di kota itu kadang sampai jam 11. Nah, jam malam itu kadang jam 11 sudah harus berhenti. Untuk hal-hal lain ya tentunya semangatnya harus sama, tetap tidak boleh terlalu kita terbawa kondisi seperti sekarang ini, tetap bahwa apapun yang terjadi semangat kita harus selalu besar untuk membesarkan organisasi. Oh iya Lur, saya lupa menginformasikan kalau saat ini kita sedang melaksanakan UKT. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Suwandi Budioko tentang data yang akan disahkan untuk angkatan ini berapa, Pak? Data sementara yang masuk ya, itu ada 40 orang. Ada 40 orang, ke tingkat 2 4 orang, ke tingkat 1 36 orang. Jadi memang ada penurunan, tapi itu wajar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Yang akhirnya juga tentu saja sangat kita nantikan kita bisa mengadakan acara-acara yang skalanya agak besar dan sebagainya. Untuk siswa-siswa yang sekarang dites, nanti setelah pengesahan itu harapan Bapak siswa ini ingin menjadi warga yang seperti apa, Pak? Nah, ini yang tak kalah penting. Jadi saya ingatkan juga kepada para pelatih bahwa tujuan kita melatih adik-adik kita untuk menjadi warga maupun pendekar KSPI Kerasakti adalah tujuan utamanya adalah berbudi luhur. Ini ya, berbudi luhur di sini udah meliputi banyak hal, termasuk taklim kepada pelatih, kepada pengurus, menjaga silaturahim, ya, dan kemudian berprestasi. Dan harapan saya kepada warga pendekar yang baru yang sekarang ujian kenaikan tingkat ini, menjadi peserta ujian kenaikan tingkat ini telah disahkan, saya harapkan jangan ragu-ragu untuk membuka tempat latihan yang baru. Hanya dengan itulah IKSPI Kerasakti bisa cepat berkembang. Karena ruh IKSPI Kerasakti itu ada ya di tempat latihan. Yang paling dominan adalah tempat latihan. Ya, terima kasih. Sebagai ketua cabang, Bapak mungkin dekat banget dengan ketua umum kan, Pak? Mungkin Bapak mau nitip pesan atau doa-doa untuk jajaran pengurus pusat yang ada di Madiun sana. Beliau-beliau adalah guru-guru saya. Walaupun tidak mendidik saya secara langsung ketika saya dulu latihan, tapi selama ini banyak mengajari banyak hal tentang saya, termasuk bagaimana mempunyai leadership, kemudian cara memimpin, bagaimana harus bersikap, yang mungkin kalau dilihat secara lahiriah saya dengan Pak Ketua Umum khususnya itu berbeda. Saya orangnya seperti ini ya, Bapak Ketua Umum itu bicaranya pun lemah lembut, kalau saya ya seperti ini. Tapi berkat beliau dan juga guru-guru yang lain, Dewan Guru dan pengurus pusat, saya bisa belajar banyak hal di sana, termasuk saya harus bisa menghadapi orang dengan sabar, dengan kepala dingin, walaupun hati itu panas. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Andes Bambang Sunarya MA, berikut jajaran pengurus pusat, guru-guru saya, Dewan Guru tingkat 3, mudah-mudahan selalu sehat, Allah selalu melimpahkan rahmat, rezekinya yang barokah, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ketua Umum dan jajaran pengurus pusat, juga guru-guru saya yang
berada di jajaran Dewan Guru. Terima kasih. Untuk yang terakhir kali ini Pak, apa harapan Bapak untuk IKSPI Kerasakti khususnya cabang Banten untuk saat ini dan untuk kedepannya mungkin? Perlu diketahui Mas ya, bahwa ini sudah teragendakan oleh saya dan atas izin pusat bahwa sebentar lagi IKSPI Kerasakti di Banten ini yang saat ini masih jadi 1 cabang, itu nanti akan menjadi paling tidak 4 cabang. Ya, jadi ada cabang Tangerang Selatan, cabang Kota Tangerang, kemudian cabang Serang, meliputi kota dan kabupaten. Kemudian cabang yang sudah ada ini kan cabang Kabupaten Tangerang. Ya, jadi ini sebentar lagi dengan mekarnya daerah-daerah tersebut menjadi cabang tersendiri yang memang itu adalah rencana saya dari dulu. Insya Allah dengan demikian akan mudah berkembang, lebih kompetitif, kemudian lebih maju, lebih pesat perkembangannya, dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah semakin berprestasi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan untuk yang sebagai penutup video ini Pak, saya ingin meminta kepada Bapak selaku Ketua IKSPI Kerasakti Cabang Tangerang Banten, yang mungkin Bapak orang paling berpengaruh lah di daerah sini. Saya ingin meminta dukungan Bapak untuk channel kami Pak. Yang pertama saya apresiasi ya kepada kru dari channel Jawara Banten 80. Ini mudah-mudahan ini berkembang. Memang udah banyak channel yang mewawancarai saya, tapi ini spesial. Harapan saya bisa berkembang channel ini demi menebarkan kebajikan dan juga memperkenalkan IKSPI Kerasakti secara luas khususnya melalui YouTube. Untuk itu saya mohon dukungannya untuk channel ini agar berkembang dengan cara tonton videonya, like, yang belum subscribe tolong subscribe karena itu gratis. Kemudian dan juga share, dan tak kalah pentingnya Anda semuanya dulur-dulurku tolong tinggalkan komentarnya. Tentu saja komentar yang positif. Terima kasih. Oke lor, itulah beberapa informasi yang bisa kita dapat dari Bapak Suwandi Budioko selaku Ketua IKSPI Kerasakti Cabang Banten. Dan sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang senantiasa setia menonton video ini. Salam Jinso untuk saudara-saudaraku IKSPI Kerasakti dimanapun berada. Salam Jawara, salam pencak silat Indonesia.